Apakah status bencana nasional hanya sekedar label administratif? Masyarakat tidak menuntut status demi status. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa penanganan dilakukan secara maksimal, transparan, dan cepat. Bahwa tidak ada warga yang terabaikan hanya karena letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Penerima bantuan harus menggunakan KTP. Ini aneh lagi. Di tengah kepanikan orang-orang yang menyelamatkan nyawa, siapa yang berpikir akan menyelamatkan KTP, kakak, dan... Tapi mari kita jujur. Apakah logika birokrasi bisa berdiri di atas penderitaan manusia yang baru saja kehilangan segalanya? Tapi anehnya di sini bencana seharusnya menyatukan kita kan. Tapi di ranah Minang ini, bencana justru membuka borok lama, kebiasaan lama. Ada saja ketidakjujuran yang melekat, ketidakbecusan dan ketidakpedulian yang dibungkus dalam seragam relawan dan papan nama yang bernama posko bencana. Ini bukan sekedar kisah tentang alam yang murka, tapi juga tentang manusia yang diuji. Apakah kita benar-benar saling menjaga, atau hanya berpura-pura peduli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa, di Mulifa Channel. Ketika banjir bandang dan longsor meluluh lantahkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kita semua terpukul. Korban jiwa berjatuhan, rumah hanyut, jalan putus, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya. Namun satu hal yang mengganjal di benak publik, mengapa bencana sebesar ini tidak disebut sebagai bencana nasional? Pemerintah berdalih bahwa status bencana nasional hanya diberikan dalam kondisi luar biasa, seperti tsunami Aceh tahun 2004 atau pandemi COVID 2019. Mereka menilai bahwa skala dampak bencana di Sumatera masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah dengan dukungan pusat. Akses ke lokasi juga dinilai masih memungkinkan, meski ada wilayah yang terisolasi. Namun, disinilah letak persoalannya. Apakah kita hanya akan menunggu hingga segalanya benar-benar lumpuh total sebelum bertindak lebih tegas? Apakah status bencana nasional hanya sekedar label administratif? Ataukah ia juga mencerminkan tingkat urgensi dan prioritas penanganan? Masyarakat tidak menuntut status demi status. Yang dibutuhkan adalah jaminan bahwa penanganan dilakukan secara maksimal, transparan, dan cepat. Bahwa tidak ada warga yang terabaikan hanya karena letaknya jauh dari pusat kekuasaan. Bahwa penderitaan mereka tidak dianggap, masih bisa ditangani hanya karena belum mencapai ambang batas statistik tertentu. Kita sedang tidak mencari kambing hitam, tapi kita berhak bertanya, berhak mengawasi, dan berhak memastikan bahwa negara hadir sepenuhnya ketika rakyatnya sedang dalam duka. Karena bagi mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan dalam bencana ini sudah lebih dari cukup untuk disebut nasional. Di sisi lain, di Sumatera Barat, penerima bantuan harus menggunakan KTP. Ini aneh lagi. Di tengah kepanikan orang-orang yang menyelamatkan nyawa, siapa yang berpikir akan menyelamatkan KTP, kakak, dan bencana ini datang tanpa aba-aba. Itu dalam sekejap rumah hanyut, dokumen lenyap, dan hidup berubah total. Namun ironisnya di tengah situasi darurat seperti ini, sebagian korban banjir di Sumatera Barat justru dihadapkan pada syarat administratif menunjukkan KTP atau KK untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sepertinya alasannya memang terdengar masuk akal, yaitu memverifikasi identitas, pencatatan distribusi, dan pertanggungjawaban. Tapi mari kita jujur, apakah logika birokrasi bisa berdiri di atas penderitaan manusia yang baru saja kehilangan segalanya? Banyak korban mengaku tak bisa mengakses bantuan karena dokumen mereka hilang atau rusak. Padahal dalam kondisi darurat, fleksibilitas seharusnya menjadi prinsip utama. Bukankah lebih manusiawi jika pendataan dilakukan langsung oleh aparat desa atau relawan yang mengenal warganya, ketimbang menggantungkan hak hidup pada selembar kartu? Memang Dukcapil telah mempermudah pengurusan ulang dokumen-dokumen ini, tapi proses itu tetap butuh waktu, dan waktu adalah kemewahan. Kemewahan yang tidak dimiliki oleh korban bencana ini. Ketika perut lapar dan anak menggigil, menunggu KTP baru bukanlah solusi, Pak. Kita ini tidak sedang menolak tertib administratif, bukan. Tidak menolak tertib administrasi, bukan. Tapi kita menuntut empati. Karena di tengah reruntuhan dan lumpur, yang dibutuhkan bukanlah bukti identitas, melainkan bukti bahwa negara ini hadir tanpa syarat di tengah masyarakat yang sedang lapar. Sudah saatnya kebijakan darurat benar-benar berpihak pada korban. Jangan biarkan prosedur mengalahkan nurani. Tapi di sisi lain, alhamdulillahnya, Minang ini mempunyai para perantau yang kompak di tengah duka yang menyelimuti Sumatera Barat.
akibat banjir bandang dan longsor, muncul secercah cahaya dari arah yang tak terduga, yaitu para perantau Minang. Mereka yang secara fisik jauh dari kampung halaman justru menjadi yang paling cepat dan sigap mengulurkan tangan. Dari seluruh komunitas, perantau Minang bergerak serentak tanpa menunggu komando, tanpa menunggu sorotan kamera. Mungkin Anda bertanya apa yang mendorong mereka? Jawabannya bukan sekedar empati, tapi ini adalah warisan, nilai yang tertanam dalam-dalam, yaitu hujan ameh di kampung Urang, hujan batu di negeri Kito. Namun ranah tak cinto, dicintoi juo. Prinsip ini bukan hanya semboyan, tapi kompas moral yang menuntun langkah kita, langkah mereka, orang-orang Minang. Untuk merantau bukan berarti melupakan, justru menjadi cara untuk memperkuat ikatan dengan tanah asal. Solidaritas ini bukan kebetulan. Ia lahir dari jaringan organisasi yang rapi, budaya gotong royong yang hidup, dan rasa tanggung jawab sosial yang diwariskan turun-temurun. Ketika rumah-rumah di kampung halaman runtuh, para perantau membangun jembatan harapan dari tempat mereka berpijak. Yang menarik di sini, dalam banyak kasus, bantuan dari komunitas rantau justru datang lebih dulu dibandingkan bantuan formal dari negara ini. Bukan untuk menyalahkannya, tapi untuk merenung. Bagaimana mungkin mereka yang jauh bisa lebih cepat dari mereka yang dekat dan berkuasa? Kisah perantau Minang ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa solidaritas sejati tidak mengenal jarak, bahwa cinta pada kampung halaman bisa menjelma menjadi kekuatan kolektif yang nyata. Dan bahwa dalam menghadapi bencana, yang paling dibutuhkan bukan hanya logistik, tapi juga rasa memiliki. Di saat negara masih sibuk dengan prosedur, para perantau sudah lebih dulu hadir dengan hati. Tapi terima kasih juga buat provinsi-provinsi yang ada di Jawa yang juga ikut andil dalam memberi bantuan bencana kepada Sumatera Barat. Tapi anehnya di sini bencana seharusnya menyatukan kita kan. Tapi di ranah Minang ini, bencana justru membuka borok lama, kebiasaan lama. Ada saja ketidakjujuran yang melekat, ketidakbecusan dan ketidakpedulian yang dibungkus dalam seragam relawan dan papan nama yang bernama posko bencana. Ketika warga kehilangan rumah, keluarga, dan harapan, sebagian posko justru sibuk menghitung berapa banyak bantuan yang bisa diamankan. Mungkin saja untuk orang-orang dekatnya ya, yang juga terdampak. Atau mungkin untuk sakunya. Tapi ini bantuan loh, yang seharusnya menyelamatkan seluruh warga. Kenapa malah dijadikan komoditas? Yang punya koneksi dapat lebih dulu. Yang tak punya KTP disuruh antri di ujung barisan. Yang tak kenal siapa-siapa dianggap nggak ada. Ini bukan sekadar soal logistik. Ini soal nurani. Soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia di saat paling rapuh dalam hidup mereka. Sudah saatnya kita berbicara keras. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Setiap bantuan yang masuk dan keluar haruslah dicatat, diumumkan. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa mengaudit. Kalau kalian bisa membuat spanduk besar-besar bertuliskan posko bantuan, kenapa kalian tak bisa membuat papan data siapa yang sudah kalian bantu dari posko itu? Verifikasi tak harus menyiksa. Meminta KTP di tengah reruntuhan adalah bentuk kekejaman administratif. Gunakan RT, gunakan RW, gunakan jorong, gunakan kaum muda yang ada di nagari, atau toko lokal. Mereka tahu kok siapa warganya. Jangan jadikan birokrasi sebagai alasan untuk menutup mata. Pengawasan harus independen. Jangan biarkan posko jadi kerajaan kecil yang tak tersentuh. Libatkan LSM, media, dan masyarakat sipil. Dan jika ada yang terbukti menyelewengkan bantuan, hukum harus bicara. Tegas, tanpa kompromi. Koordinasi bukan basa-basi. Posko yang berdiri sendiri-sendiri, tanpa komunikasi, hanya akan menciptakan kekacauan dalam bencana. Ada yang kebanjiran bantuan, ada yang tak kebagian setetes pun. Jadi harusnya bangun pusat komando yang benar-benar bekerja, bukan sekadar formalitas. Dan terakhir, tolong untuk dididik relawannya, bukan hanya rekrut. Jangan biarkan orang yang tak paham etika kemanusiaan berdiri di garis depan. Yang tak paham menghadapi bagaimana dengan hati. Karena satu relawan yang tak jujur bisa menghancurkan kepercayaan seluruh masyarakat. Bencana bukan panggung pencitraan, bukan ladang proyek, bukan tempat menumpuk pujian. Ini soal hidup dan mati. Dan jika kita tak bisa jujur di tengah penderitaan, maka kita tak layak menyebut diri kita manusia. Di pasca banjir bandang dan longsor yang memorak-porandakan Sumatera Barat ini, kita mendengar juga Gubernur Mahyildi menyatakan dengan jujurnya bahwa pemerintah provinsi tidak mampu membangun kembali wilayahnya tanpa bantuan penuh dari pusat.
Ini bukan sekedar keluhan, tapi seruan darurat yang lahir dari realitas pahit di lapangan. Kerusakan yang terjadi bukan kerusakan biasa. Jalan-jalan terputus, jembatan runtuh, rumah-rumah rata, hanyut, dan lahan pertanian yang menjadi sumber hidup warga kini tertimbun lumpur. Di tengah semua itu, APBD Sumbar tak cukup untuk menambal luka yang menganga. Bahkan proyek-proyek penting seperti gedung APBD sudah lama terbengkalai karena keterbatasan anggaran. Pernyataan gubernur ini sebenarnya bukanlah bentuk pernyataan yang menyerah, tapi bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata bahwa ini bukan lagi soal otonomi daerah, tapi soal kemanusiaan. Bahwa dalam kondisi luar biasa, dibutuhkan langkah luar biasa pula dari pemerintah pusat. Tapi kemarin kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana menjadi titik harapan ya buat kita semua. Tapi harapan itu harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekedar janji, bukan sekedar simbol. Mengutip dari kata Pak Prabowo sendiri, bukan sekedar omong-omong. Karena tanpa intervensi nasional yang menyeluruh, pemulihan akan berjalan lambat, tidak merata dan menyisakan luka sosial yang lebih dalam. Bencana ini adalah ujian, bukan hanya bagi Sumatera, tapi bagi kita semua, orang Indonesia. Ya, apakah kita akan membiarkan satu provinsi berjuang sendirian? Ataukah kita akan menjadikan ini momentum untuk membuktikan bahwa negara benar-benar hadir saat rakyatnya paling membutuhkan? Jika bencana tak mampu menggugah nurani, maka yang rusak bukan hanya tanah, tapi juga hati. Jangan biarkan bantuan jadi panggung kepentingan dan penderitaan jadi komoditas. Karena di tengah reruntuhan yang paling dibutuhkan bukan hanya logistik, tapi kejujuran kita. Semoga Indonesiaku kembali membaik. Baik alamnya, baik kepribadian orang-orangnya, baik etika. Saya Davan Mulifa, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.